Sore. Semangat sore. Iya, semangat dan selamat sore. Iya, silakan Bang. Iya, mau tanya Bang, ada sebenarnya pertanyaan Bang. Iya, apa tuh? Kenapa orang abang sama kakak masuk ke dalam agama Islam? Tujuannya apa? Apakah Iya. mau ke surga atau ke neraka kan gitu? Iya. Terus yang kedua Bang, Iya. coba abang tampilkan dulu ayat Al-Qur'annya. Mm-mm. Umur berapa Muhammad disunat? Ada atau Oh, tidak? iya. Dan umur berapa Musa disunat dan ayatnya mana? Iya. Udah itu aja Bang. Oke, baik. Jadi gini, yang pertama saya jawab ya. Kenapa harus memilih Islam? Jawabannya karena satu-satunya mujizat yang didatangkan oleh Allah kepada seluruh nabi yang tersisa dan dapat dirasakan sampai hari ini tinggal yang dimiliki oleh umat Islam. Kalau yang berasal dari Nabi Musa, Daud, dan juga Isa itu sudah nggak ada, kitabnya sudah nggak ada. Yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW masih ada Al-Quranul Karim. Mujizat-mujizatnya misalnya belah laut itu tinggal kenangan, bangkitkan orang mati tinggal cerita. Tetapi ketika Al-Quranul Karim yang menjadi mujizat sampai hari ini masih ada. Itu yang pertama. Kedua, kenapa milih Islam? Karena semua nabi mengajarkan ketaatan kepada perintah, aturan, ketentuan, ketetapan, hukum-hukum Tuhan. Semua nabi. Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, Musa, Isa, Yesus, baginda Rasulullah Muhammad SAW, semuanya memerintahkan mentaati perintah Allah. Yang melanggar perintah Allah, setiap kali Nabi itu diutus, pasti orang-orang kufur, atau orang-orang musyrik, atau orang munafik, atau orang-orang kafir. Nah, ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW datang, penentangnya ada, kami nggak mau jadi penentang. Yesus datang, penentangnya ada, kami nggak mau jadi penentang. Nabi Musa datang, penentangnya ada, kami nggak mau berdiri jadi pengikut para penentang. Maka semua nabi itu membawa ajaran Tuhan. Umatnya yang taat kepada ajaran Tuhan itu disebut muslim, berserah diri kepada perintah. Apa yang diperintahkan Tuhan itu yang kemudian dilakoni umatnya. Makanya kami mengapa menjadi Islam. Yang ketiga, hanya di Islam jaminan keselamatannya itu jelas tanpa keraguan, jelas tanpa kemudian ada sifat sanksi terhadap janji itu. Contoh misalnya di dalam Al-Quranul Karim, kada Bismillahirrahmanirrahim, kada aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Nah, mukmin itu kan hanya Islam. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk di dalam salat. Salat itu kan hanya Islam. Walladzina hum 'anil lagwil mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Lalu kemudian walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang menunaikan zakat, dan itu hanya ada di dalam Islam. Apa yang beruntungnya di sana? Allah mengatakan walladzina hum ala salatihim yuhafizun, serta orang yang memelihara salatnya, ulaika humul warithun, mereka itulah orang yang akan mewarisi, alladzina yarithunal firdausa, yakni mewarisi surga firdaus, hum biha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Oke, makasih Bang. Stop Bang ya. Jadi kan ada aturan-aturan di Islam. Contoh nggak diperbolehkan makan daging babi, harus sholat, ya kan gitu kan. Betul. Nggak boleh begini, harus sholat 5 waktu, harus begini. Nah, ini maksud saya itu kan berarti orang-orang yang melakukan itu harus berarti
kalau nggak melakukan sholat 5 waktu berarti nggak masuk surga lah gitu ya Bang ya? Itu Allah sudah putuskan. Berarti mereka orang-orang yang kufur. Ini, Orang Bang, kufur tempatnya di neraka kan gitu. Abang bilang kan tadi melakukan sholat. Sekarang begini yang Yes. kutanya Bang. Mm-mm. Sholat itu kan ada 5 waktu. Iya. Artinya kan harus kelima-limanya dilakukan sholat itu kan Bang, baru bisa masuk surga kan. Sekarang kutanya Betul. samamu. Sekarang kutanya sama Bang Juma. Kutanya sama Iya. Iya. apakah kau selama hidupmu dari kau kecil full kau melakukan sholatmu itu 5 waktu, nggak pernah bolong, atau 1 waktu aja, atau 2 waktu, 3 waktu? Memang benar kau di hadapan Tuhanmu 5 waktu kau sholat? Jangan kau jadi munafik, itu maksudku. Jangan kau munafik, itu maksudku. Nah, ini jangan aku marah, tanya, santai, apa betul santai, kau? jangan marah. Dengar dulu, jangan kau mengajarkan ajaran sesat. Nah, jadi ini ku bilang samamu, jangan kau mengajarkan ajaran sesat. Kau bilang sholat. Setahu aku, sholat itu yang ku pelajari itu 5 waktu, Bang. Nah, Ya. terus? Jadi kalau kau nggak melakukan 5 waktu, bagian kau di neraka. Ya, kau ngaku di hadapan Tuhanmu. Memang pernah kau melakukan sholat 5 waktu full. Sholat 1, sholat 2, sholat 3 sampai sholat 5 waktu kau. Dari subuh kau sampai maghrib. Memang betul, Terus? nggak pernah bohong kau. Terus Ya, masalahnya? kan kau bilang tadi kalau nggak sholat berarti kan bagiannya neraka jahanam, betul nggak? Orang nggak Jelas. sholat neraka jahanam bagiannya kan Bang? Pasti, iya. Ya sudah, sekarang ku tanya sama kau, sholat kau 5 waktu, 5 kali berarti kan? Iya. Artinya kan? Nah, Iya. selama kau hidup atau selama kau jadi Islam kau, udah kelima-lima waktu ini kau jalankannya memang betul Bang, nggak pernah kau bolong. Iya. Jangan kau jadi munafik, itu maksudku. Lah kenapa jadi serang pribadi? Kok jadi munafik? Bukan sarang pribadi Bang, jangan mengajarkan ajaran sesat. Maksudku itu begini Bang, 5 Bang, waktu Bang, ini urusanmu Iya. apa? Urusanmu apa di sini sekarang? Iya, Kamu bertanya apa iya. mau ngajak berantem gitu? bukan ngajak berantem lu. Iya, Maksudku ini ini kau udah nyerang pribadi, memang terserah bukan pribadi. dong mau. Jujur Bang Zuma pernah Jujur meninggalkan nggak, sholat Bang satu sekali Zuma waktu ini itu ya urusan dia sama Allah. melakukan. Kenapa ada yang Iya, menyerang? makanya kan ku tanya, berarti kalau satu waktu aja dia nggak sholat kan masuk neraka jahanam dia. Enggak, Kan tanya itu. dulu, kamu dari sekte mana, Bang? Kamu sekte mana? Saya pengikut Yesus Bang. Pengikut Yesus berarti kamu puasa. Puasa saya bukan puasa makan dan minum. Puasa bagi saya contoh. Dengarlah. Loh, berarti kamu bukan pengikut. Yesus itu puasa Iya. makan minum. Belajar di mana sampean? Kau oke, ku tanya sama kau. Kau pengikut puasa Yesus. Waalaikumsalam. Kau pengikut puasa Yesus. Saya bukan pengikut Yesus. Yang bilang pengikut Yesus kan kau tadi. Iya. Saya tuh kau yang mengatakan pengikut Yesus. Saya tanya samamu. Puasa Yesus kau ikuti. Ya, tunggu dulu. Puasa Yesus kau Saya tanya. ikuti. Saya bukan pengikut Yesus. Kamu yang ngaku Iya. kan pengikut Yesus. Kamu atau aku yang ngaku tadi? Dengar dulu. Kalau Nah, kamu sekarang ngaku puasanya- pengikut Yesus puasa 40 hari 40 malam. Kamu ikut nggak? Makanya kau dengarkan dulu. Kok makanya kau tajam kau bertanya, giliran ditanya kau tumpul kayak senjata kau Nah, itu. Oke, dengar. Tanya samamu, kau puasa Tidak. 40 hari 40 malam sama seperti Yesus. Tidak. Berarti kau bukan pengikut. Oh, salah. Tralala tralili Dengarkan. namanya itu Dengarkan, munafik. dengarkan. Kau yang munafik. Dengarkan. Kau Iya, pembohong, kau yang 40 pendusta. hari. Kau Dengar ngaku dulu. tadi pengikut tapi Biar kau ku buka enggak mengikuti ayatnya. puasa Yesus. Itu pembohong namanya, pendusta. Dia kan ada. Puasa Dengar kau dulu, dia makan kan ada sayur. alasan. Meleda. Ngatain ada orang alasan, munafik. Baru Dengar dulu, Bang. Yesus itu mengatakan gini di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mengenal aku dan mengikuti aku. Aku puasa 40 hari 40 malam. Pengikutku, Oke, biar ku baca sama Pengikutku? ayatnya. Izinkan aku. pengikutku baca ayatnya. ketika aku puasa 40 hari 40 malam, pengikutku. Nah, Ya, silakan. makanya aku bilang, biar ku baca ayatnya, Bang. Silakan. Oke, ku baca ayatnya bentar ya. Nah, Yohanes 10 nomor 27. Habis itu kau baca Yohanes Bukan itu, 12 nomor 4 ayat. 14 nomor 12. Ayatnya, biar ku baca dulu ayatnya bentar. Iya, kau baca Yohanes 12 nomor berapa? Nomor 27. Kau itu harusnya belajar Bible, bukan tanya-tanya tentang Islam, tentang sholat.
belajar Bible dulu, gitu loh. Kamu mau jadi murid daftar, nggak usah sungkan. Daftar jadi murid di Bang Suma itu nggak pakai perpuluhan loh, gratis. Kalau perlu aku yang bayar kau. Mau juga aku belikan juga kau ini Bible yang cetakan baru rupanya. Mau aku transferkan juga. Biar kau Kemana belajar. dia Gurunda? Kok tiba-tiba ini hening? Nyari itu kali, nyari buka Google kali, buka Google. Oh, alhamdulillah. Ini kado dari Gurunda sudah sampai Biar kepadaku, ku baca ya. yaitu Biblos Alhamdulillah, TB2 Masya Allah. edisi kedua. Bang, biar ku baca, bisa. Jazakallah khairan katsiran. Gurunda yang kali. aku hormati dan cintai, semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali lipat. Amin. Amin, Bang ya Juma, Rabbal Allahumma bisa amin. ku baca, Yes. Bang Juma. Silakan Bisa kamu kubaca? baca. Silakan. Mm-mm. Nih lagi nunggu si Cahaya ngomong, udah. Nah, kenapa murid-muridmu Yesus tidak berpuasa? Kata orang-orang Farisi kan gitu. Memang kami bang nggak ada disuruh puasa Ya. untuk makan minum. Yang puasa kami ini gini loh bang. Puasa, dengar dulu bang ya. Puasa yang dikehendaki Yesus bagi Ya, kami pengikut Yesus bukan puasa makan minum kayak Islam bang. Contoh, aku dulu bang, misalnya sering mencuri, aku puasa. Tidak mencuri, berhenti, bertobat, itu arti puasa. Nah, dulu Oh, di aku kita namanya misalnya- tobat itu loh, bukan puasa kalau itu. Ya puasa itu Itu namanya tobat kalau di menolak. kita. Baru tahu aku. Yesus itu contoh dulu aku sering main perempuan, berzina, contoh. Nah puasa nggak berzina. Dulu Contoh apa aku kenyataan? ngerokok. Contoh apa kenyataan? Ini kan contoh. Oh, contoh kirain kenyataan. Ya, lanjut. Contoh dulu ngerokok, narkoba, pakai putau, pakai tabu. Puasa. Nggak nyambung kan Ah, kau kan? dulu. Nggak nyambung kan? Ya. Saudara nggak nyambung Itu kan? Bang, Nggak nyambung jangankan kan? itu. Kan Hamba tadi, setan aja, Bang. tadi Dukun- saudara dukun mengaku kau. sebagai pengikut. Tahu kau dukun itu, tadi dukun ngaku itu, sebagai bisa puasa kayak pengikut. kau itu. Dukun, Tadi tapi kamu tidak mengaku bertobat. pengikut Yesus. Jangan lagi kau bawa munafik. Yesus itu adalah dukun. Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepada aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus puasa 40 hari 40 malam. Baca Kalau Matius kau 9 percaya ayat kepada 14, Yesus, Bang. kau harus 9 melakukan 14. itu. Itu camkan satu. Matius Kedua, Matius kedua 9, tadi 14. kamu membawa Matius, dengarkan. Kamu tadi membawa Matius 9 nomor 14. Kamu coba sedikit belajar biar cerdas. Baca nomor 15-nya. Ketika aku terangkat ke langit, maka pengikutku hukumnya wajib puasa. Puasanya seperti apa? Puasanya seperti Yesus, 40 hari 40 malam. Kamu kok kamu puasa- kalau mau daftar, habis kalau puasa kamu daftar ngerokok. jadi muridku, daftar, Habis jangan puasa ganggu sungkan. bini orang, habis Gratis. puasa jadi pelakor, Gitu loh. habis puasa mencuri, habis puasa ngerampok. Ya buat tengok, apa, tengok Abang? negara mayoritas, tengok Munafik, negara mayoritas, munafik, negara mayoritas puasa. Kristen kamu tengok gimana kehidupan mereka di sana. Kau jangan Bang. lihat di Indonesia, Bang, lihat saya di negara pengikut mayoritas. Pengikut Yesus, Yesus puasa 40 hari 40 malam. Kamu? Bang, yang puasa Yesus itu bang, maknanya itu apa? Ya kan pandai-pandaian Bukan kau, pandai-pandaian kau kan. Kau nyamar-nyamar Makanya sebagai pengikut Yesus. Biar Dengarkan. Aku yang harus menjelaskan. Yang penginjil itu aku, bukan kau. Ngerti? Kau jemaat. Paham kau? Coba Di dalam Yohanes 14 nomor 12 dikatakan, aku aja nggak Yohanes ke gereja, 14 aku nggak ke nomor gereja, 12. Bang. Iya. Makanya aku bilang kau itu harus jadi murid. Kau baca Aku Yohanes penginjil, 14 nomor 12. Aku penginjil. Penginjil apa Iya. pula kau penginjil? Iya. Aku tunjukkan dalil, kau baru cari. Oke. Namanya silakan, penginjil Bang. itu Gua aja hafal pernah dalil. gua Silakan, sebut-sebut Bang. dari tadi.
Silakan. Yohanes 14:12, jika kau percaya, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku melakukan puasa 40 hari 40 malam. Kau percaya kepada Yesus? Kenapa kamu gak melakukan puasa 40 hari 40 malam? Nah, biar kasih tahu ya Bang ya. Yesus itu kan mempersiapkan Apa tuh? dirinya. Dia kan sebagai korban persembahan untuk menebus dosa umat manusia. Jadi dia Ini mempersiapkan- kamu bawa ajaran pagan lagi. Di mana Yesus mengajarkan itu? Dia mempersembahkan dirinya untuk menjadi korban kalian. Di mana? Dia kan Mana? menebus dosa manusia. Dengarkan saya. Di dalam pengajaran Yesus, Yohanes 7 nomor 49, orang Yahudi yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Kok kalian tiba-tiba bukan orang Yahudi? Kok Yesus harus mati untuk kalian? Emang kalian sopo? Yahudi? Oke, biar saya Bani biar saya Israel? jelaskan. Bang, biar saya jelaskan ya Bang. Udah Bang ngomong. Udah ngomong aja terus Bang, biar saya dengar. Tadi kau ngegas. Oke, saya dengar ya Bang. Oke, saya Itu dengar. ambil. Udah Bang. Belum tahu kau Udah berhadapan ngomong dengan ya, siapa. Pendetamu Udah aja kabur ngomongnya, terbirit-birit. Coba Bang, udah ngomongnya Bang, udah biar saya dengar. Saya Abang tegaskan, ngomong, saya silakan. tegaskan. Saya Ya tegaskan udah, sama silakan, kamu. yuk. Oke, Ya. silakan. Yuk. Kata Yesus, Termasuk itu. Matius 23 nomor 15. Waspadalah, ini muridnya Yesus yang dikatakan ya. Wahai murid-muridku, waspadalah kepada orang munafik. Siapa? Ahli Taurat. Siapa lagi? Orang Farisi. Ya, mereka menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikut agamanya, menjadi orang neraka setelah mereka bertaubat. Dan dua kali lebih jahat daripada orang Farisi. Sekarang pertanyaan saya sama saudara, agama yang dibentuk dan didirikan oleh orang Farisi, di mana pengikutnya adalah orang di luar Yahudi, itu agama apa? Bang, saya tidak pengikut ajaran agama. Saya pengikut Yesus. Jadi kalau abang mau bahas agama, itu nggak apa sama saya. Abang silakan. Iya, saya Oke. pengikut Yesus, Bang. Iya, Bang. Ya, kalau Anda pengikut Yesus, berarti Anda Bani Israel. Anda Bani apa? Saya orang Batak, Bang. Bukan orang Israel. Orang Batak itu Bani Israel? Saya orang Indonesia. Nah, berarti Iya, Bang, bukan ya. pengikut Yesus. Aku diutus kepada domba-domba Iya. yang hilang dari Iya, betul Israel. Makanya biar saya Ya jelaskan. udah. Biar saya jelaskan itu. Nah, Mau silakan. nggak Saya jelaskan? mau Anda menjelaskan bahwa Anda Ya. itu Bani Israel. Kasih sambung dulu Saya mau ke sana, silakan. Saya mau jelaskan. Silakan, Saya mau silakan. jelaskan. Giliran Anda. Iya. Udah. Makasih yang Sama-sama. Ya, jadi begini ya, Bang. Jadi begini. Iya. Nah, sewaktu sebelum Yesus datang mengambil rupa anak manusia, dia itu kan Iya. roh Tuhan yang maha besar. Seperti angin ini, Bang. Angin ini kan atau udara ini kan maha besar. Nggak bisa kelihatan. Nah, Iya. kemudian datanglah Yesus. Yesus ini ibarat balon yang diisi angin, Bang. Jadi harus mengambil ruang, waktu, dan tempat. Harus Iya. mengambil ruang, waktu, dan tempat. Jadi angin terus? bisa kita lihat kalau terisi di dalam balon. Seperti itu juga Yesus. Kita tidak bisa melihat roh Tuhan, Bang. Kita tidak bisa melihat roh Tuhan. Oleh karena Ya, itu, terus? Tuhan harus datang mengambil rupa manusia supaya dia bisa berinteraksi dengan kita manusia dan untuk menyelamatkannya dari dosa. Iya. Nah, saya Oke. katakan tadi, kenapa ada Iya. dikatakan tertulis itu domba-domba Israel? Karena kalau abang baca di kitab Keluaran, Bang, ya di situ Iya. bangsa Israel terikat dengan perjanjian darah, Iya. Bang, oleh Musa. Belum bangsa Iya, Israel namanya. Betul. Zaman Musa dulu. Terus? Nah, Terus? terikat perjanjian darah kepada Yahweh, sesembahannya bangsa Israel. Oh iya. Nah, terus? lalu kemudian adalah konsep hukum. Ulang dah. Itulah hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Nah, di dalam darah Yesus ini ada nyawa, Bang. Iya, dia udah. Nah, makanya kalau kita donor darah, orang itu hidup. Karena apa? Ada nyawa, nafas.
nefes di dalam darah, Bang. Jadi kalau ada orang kecelakaan kan, Bang, darahnya habis, dia kan mati kan, Bang. Nah, makanya diisi darah dia biar hidup. Artinya apa, Bang? Darah itu kan hidup. Jadi nyawa ganti nyawa, darah ganti darah. Jadi ada perjanjian darah antara sesembahannya orang Israel itu Yahweh. Nah, jadi Yesus ini, Bang, memang betul, Bang, yang dikatakan Abang itu yang tertulis di dalam kitab Injil itu, aku datang bagi domba-domba Israel, tapi bukan hanya untuk Israel saja dia. Ada ayat yang lain di ayat lain dikatakan begini, Bang. Ya, dengar ya, Bang ya. Ayat yang lain dikatakan begini. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Betul. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi tidak ditulis di situ keselamatan bagi bangsa Yahudi saja, Bang. Nah, jadi Yesus ini kan, Bang, Yesus ini kan hanya meminjam klan. Ya, saya pakai meminjam klan bangsa Yahudi supaya dia turun dari sorga menjadi manusia. Nah, jadi kenapa Yesus itu harus mati? Karena dia untuk menebus. Saya ilustrasikan begini, Bang. Ya, saya ilustrasikan. Ada seorang anak laki-laki dan perempuan, ya, dia berbuat salah, dia melakukan pelanggaran, nah, terhadap orang lain. Nah, katakanlah tetangganya, Bang. Orang lain ini, Bang, meminta pertanggungjawaban atau ganti rugi dari si anak laki-laki dan si anak perempuan ini. Jadi dengan jaminan, Bang, dengan jaminan, ya, si anak laki-laki dan si anak perempuan ini harus ditahan di dalam rumahnya tetangganya ini. Nah, kemudian bapak anak laki-laki dan anak perempuan ini mencari dan ternyata ketemu. Nah, jadi datang tetangganya ini, Pak, anak bapak yang dua ini, satu yang laki-laki, satu yang perempuan, telah berbuat salah, melakukan pelanggaran. Apa yang dilanggarnya, Pak? Biar saya tebus, biar saya bayar hutangnya lunas. Ah, hutangnya ini, Pak, hutangnya darah, katanya. Katakanlah uang, Bang. Katakanlah uang, hutang uang. Nah, hutang darah. Nah, lalu dibayar hutangnya ini. Anaknya ini sudah tidak lagi menjadi milik tetangganya. Anak yang dua ini kembali pulang ke rumah bapaknya. Lalu dinasihati bapaknya, kamu telah berbuat salah. Nah, kamu jangan berbuat dosa lagi. Kamu jangan berbuat salah lagi, dinasihati. Ada pengampunan. Nah, seperti itulah Yesus. Sewaktu Yesus melihat ada perempuan berzina, Bang. Jadi orang-orang Yahudi ingin melempari batu sesuai dengan hukum Taurat Musa kepada perempuan yang kedapatan berzina. Nah, Gurunda, aku izin di sini dengar. ya, yang perempuan pezina ini. Ya dengar dulu, Bang. Aku Silakan belum lanjut. selesai, Bang. Nah, lalu Yesus mengatakan, ya, Yesus tidak mendukung orang-orang Yahudi ini untuk menerapkan hukum Taurat terhadap perempuan berzina ini. Artinya apa? Dari sini bisa lihat bahwa hukum Taurat itu, kalau memang benar hukum Taurat itu dari Yesus atau dari Tuhan ini, Yesus mendukung. Ya sudah, orang-orang Yahudi, hukum Taurat itu aku yang buat. Ya sudah, silakan lempar anak. Tapi Yesus tidak. Ada hukum lain di luar hukum Taurat, yaitu hukum kasih, yang ingin dipraktekkan, yang ingin diwartakan, yang ingin disiarkan, yang ingin diberitakan, yang ingin ditampilkan, yang ingin ditonjolkan oleh Yesus kepada seluruh bangsa Yahudi yang saat itu hadir, ingin melempari batu dengan cara dirajam sampai mati. Tapi apa kata Yesus? Bang Cahaya, mohon kalian maaf, semua. abang mau diskusi Tuh. apa mau khotbah, Bang? Iya, makanya Gak kan apa-apa, saya UTST ini jelaskan. bentar lagi udah mau habis Nah, kok. iya. Barang siapa kalian tidak berbuat salah atau berbuat dosa, dialah terlebih dahulu melemparkannya. Nah, terakhir mundur satu-satu.
Oh iya ya, aku pun orang munafik. Aku pernah berbuat dosa, pernah juga aku. Aku juga orang munafik. Nah. Udah dengar lu bang. Udah mundur satu-satu. Mau masih ada. Apa kata Yesus? Nah, datang perempuan ini. Satu Kemana halaman lagi nih. Kemana semua orang itu? Tidak ada, sudah pulang kata Yesus. Nah, datang Yesus, apa katanya? Dosamu sudah diampuni. Pulanglah, tapi ingat jangan berbuat dosa lagi. Nah, diberi kesempatan untuk perempuan ini bertobat. Nah, jadi artinya Bang, yang ku bilang tadi ini kan Bang. Nah, puasa bagi kami ini seperti ini Bang. Seperti perempuan yang berzina. Itu puasa bagi saya, pengikut Yesus. Kami pengikut Yesus seperti itu puasanya. Bukan puasa menahan untuk makan minum Bang. Hawa nafsu. Iya. Maafnya ngomong udah ya. Bang, ya. Setan aja Bang, dukun santet Bang, berpuasa Bang. Maaf ya Bang ya. Udah ya. Setan. Nah, Gurunda, aku dikit Gurunda. Sebelum Oke, Gurunda, oke. aku dikit. Nah, jadi begitu Bang. Itu yang perempuan pezina, ketika Yesus ngomong, barang siapa berdosa maka lemparlah dia pertama kali. Nyadar nggak? Yesus pun nggak melempar di sana. Karena Yesus tahu dirinya pun berdosa. Yesus nggak berbuat dosa Bang. Terus kenapa dia nggak melempar batu? Karena dia kan ingin menampilkan hukumnya yang dibawa dari surga, yaitu hukum kasih. Makanya dibilang Yesus, ditanya orang-orang Yahudi, dengar dulu Bang. Di Injil ada, Coba. Guru. Jadi apa kesimpulan dari hukum Taurat? Kasihlah Tuhan sesembahanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Nah, itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihanilah sesamamu sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, udah itu. Banyak lagi yang diatur. Apalagi banyak. Nah, jika ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Artinya apa? Jangan membenci orang yang membenci engkau. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Enggak, itu udah beda. Itu beda perikopnya, udah Ya, beda. oke Yang lah, soal melempar terserah. batu dulu. Terserah. Ya udah, itu kan tadi kan udah saya jelaskan kan, Bang. Jadi artinya apa? Kan barang siapa yang berdosa, maka silakanlah lemparkan batu pertama kali, kan gitu ya. Nah, jadi Bang, di wawasan di otak orang-orang Yahudi yang hadir itu, di otak mereka, wawasan agama mereka, perempuan ini wajib dihukum mati dengan cara dilempari batu sampai mati dia, sampai putus nyawanya. Betul. Nah, tapi apa Bang? Apakah Yesus dukung? Oh iya, hukum Taurat. Oh, betul kali kalian. Dukung kalian. Udahlah, dari aku ini batunya. Nah, kau yang lempar dia. Aku pun setuju kali aku hukum Taurat itu. Paten kali hukum Taurat itu. Nyawa ganti nyawa. Udah paten kalian itu. Tapi Yesus nggak ngomong gitu, Bang. Yesus pelan. Enggak, Yesus kan ngomongnya barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan orang itu. Yang berhikmat, Bang. Orang yang berhikmat, penuh urapan, penuh kuasa. Yesus itu tahu, Abang. Tahu artinya dia sewaktu menulis itu. Apa yang ditulis itu, tahu nggak? Biar saya jelaskan sekarang. Ya silakan, apa tulisan di sana. Saya juga berdosa, gitu kan? Sewaktu orang yang hadir di situ, kalau nggak salah ada berapa orang ya, yang pasti ada lebih dari 10 orang. Setuju nggak Bang? Iya kan? Nah, sewaktu Iya, lebih. Lebih 10 ya Bang ya? Oke, setuju ya. Nah, sewaktu orang hadir di situ, orang-orang Yahudi, Yesus menulis, oh, si A rupanya berdosa. Yesus kan mah tahu dosanya ini. Ditulis Yesus. Oh, dosanya ini. Ditulis Yesus dosanya. Dia kan maha tahu. Nah, biar kasih tahu lagi Bang, di mana letak iblis itu tidak maha tahu di kitab Injil. Tahu nggak Bang? Biar kita ini wawasan rohani, kita sharing-sharing Bang. Nanti kita akan ke sana. Intinya yang ingin gue bahas, nanti ini akan lanjut ke Gurunda lagi. Nah, ditulis Yesus. Intinya ketika Yesus harusnya Yesus, dengar lu Bang, Yesus nulis di tanah. Harusnya itu sebelum Yesus nulis di tanah, Yesus melempar batu terlebih dahulu. Enggak Bang, enggak pernah harusnya. Yesus tidak pernah melempar batu sedikit pun Bang. Yesus menulis di tanah. Kenapa Yesus tidak melempar batu? Kenapa? Karena bukan dari dia hukum Taurat itu Bang. Untuk apa dia
Itulah dia, kenapa Bang. dia tidak melempar batu. Yesus tidak berdosa, Bang. Yesus tidak berdosa. Dia Loh, terus di memiliki sini dosa kenapa orang barang yang siapa hadir di di situ. antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar Iya, batu. Kenapa Yesus nggak melempar batu kalau begitu? Iya, Yesus kan nggak berdosa. Masa dia sama aturan dia sendiri? Ya Yesus kan nggak berdosa, Bang. Gimana sih? Yesus Kalau kan nggak Tuhan. berdosa ya lempar batu harusnya. Ya enggak lah, Bang. Dia kan mengasihi. Dia kan menyayangi Loh, ciptaannya. Yesus 100% manusia nggak? Sepenuhnya manusia nggak? Abangku sayang, dia kan Iya. manusia. Yesus manusia dan Yesus juga Tuhan. Sewaktu di bumi ya, tapi sekarang kan nggak manusia lagi Yesus. Bang. Iya. Sekarang kan nggak ketika manusia dia lagi, sewaktu dia di kan bumi roh. sebagai sepenuhnya manusia Kita bicara Yahudi, Yesus, haruskah tunggu dia dulu, tunduk Bang. dengan Sekarang hukum kita Torah? bicara Yesus yang di mana dulu? Yang masih di bumi yang 2023 tahun yang lalu atau yang sekarang? Yesus Ya sekarang ini yang Yohanes roh. 87 kan posisinya 2023 tahun yang lalu. Betul. Nah ini kan posisinya sepenuh manusia Yahudi. Iya. Kenapa dia melanggar perkataan dia sendiri? Kok melanggar perkataannya, Bang? Hukum Taurat kan bukan dari Yesus. Karena Bang. dia tidak melempar batu, my brethren. Abangku, Yesus itu, Bang, penuh kasih. Percayalah kok, Bang. Lemah lembut. Yesus tidak Loh, mau melempar menghakimi. batu bukan berarti tidak kasih. Bang, Mengasihi Tuhan itu Bang. dengan menjalankan perintahnya. Bang. Kasihilah Tuhanmu sewaktu dengan segenap orang-orang Yahudi, hatimu. Bang, sewaktu orang-orang Yahudi hadir di situ, orang itu udah genggam batu, Bang. Udah mau melempar batu. Udah, Bang. Tapi nggak melempar kan? Iya, karena Sama kayak Yesus karena kan, Yesus- tidak melempar jadinya kan? Karena Yesus kan udah ngomong, Bang, jikalau siapa kalian nggak punya dosa, siapa kalian nggak merasa berdosa, Nah, di situ intinya, my brethren. Bang. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, Abangku, hendaklah ia yang pertama melempar batu. Abangku, berarti kan Bahkan begini. Yesus pun tidak mau menjadi yang pertama melempar batu. Bang, berarti kan begini, Bang. Yesus kan sangat mengasihi, Bang. Meskipun ini orang berdosa, Nggak boleh pakai berarti. Bang, Nggak boleh pakai berarti. Oke Kita lah, sola scriptura yang terserah lah. tertulis aja. terserah kau lah, Bang. Artinya apa, Bang? Ini Yesus mengasihi. Nggak boleh pakai artinya juga. Iya kan saya bilang. Kalau Yesus kita mengasihi, berdiskusi apa mana yang ada lagi di ku dalam pakai, Bang? di Dengar dalam kitab dulu. suci, nggak boleh kata berarti dan artinya, nggak Iya. boleh itu. Seakan-akan Yesus, ya orang-orang sudah, tokoh-tokoh ini- dalam perjanjian baru Ini tidak kau lebih dengarlah, dewasa Bang. daripada Ada nggak aku kita. pakai arti? Yesus mengasihi. Tadi bilang Ya artinya. ini kan udah aku ngomong kan udah nggak aku pakai lagi, gimana sih? Dengar dulu. Nah, ya udah bagus. Yesus Coba. mengasihi perempuan berdosa, Bang. Dan dia tidak menerapkan standar hukum Taurat ke atas perempuan berdosa berzina ini. Yesus mengasihi, dipeluknya perempuan ini. Karena dia sadar, oh ini ciptaanku. Oke, Yesus menasihati, Bang. Yesus menasihati, dosamu ya sudah diampuni. Tapi Yesus bilang, ada kalimat terakhir, Bang. Ini yang sangat luar biasa. Ini yang sangat jadi berkah bagi Apa? saya. Jangan kamu berbuat dosa lagi. Artinya apa? Jangan berbuat zina lagi. Cukup yang terakhir ini. Ya. Prit. Nggak Udah. boleh pakai artinya. Ya terserahlah, Jangan dulu. Bang. Terserahlah. Yang tertulis Artinya, aja. Bang. Artinya, Bang. Nggak secara- boleh dong pakai artinya. Memang Yesus Oke. kurang menjelaskan dengan kata-kata di sana sampai perlu diartiin lagi. Jadi, Bang, boleh pakai kata jadi ya. Jadi, Bang. Ya. Nggak boleh. Berarti artinya aduh, jadi aduh, ini maksudnya itu ngeri nggak kali boleh. guru Lihat, bahasa di baca sini aja ya. apa yang ada di sana. Oke, Bang. Yesus ini, Bang, Sip. ingin menampilkan bahwa ada hukum kasih. Ya, bahwa ada hukum kasih, hukum pengampunan. Hukum pengampunan. Ya, hukum pengampunan. Baik. Hukum amnesti. Amnesti, Bang. Pengampunan yang luar Amnesti. biasa. Pengampunan yang luar biasa. Tapi dengan catatan, kata Yesus, kamu jangan berbuat dosa lagi. Nah, Iya. Yang pertama diampuni kan. Yang pertama diampuni, yang kedua baru tidak diampuni kan gitu ya. Bang, makanya Bang, itu ada Iya. namanya itu kan pertobatan. Makanya kan saya kan bilang, saya dulu orangnya kan, Bang, saya dulu orangnya kan orang yang tidak benar. Nah, contoh ya, membunuh. Dulu contohnya misalnya dulunya saya membunuh. Misalnya kan. Nah,
Saya Itu kalau datang bertobat. ke Yesus kamu sudah diampuni itu. Iya, saya kan minta doa, tapi Kalau dengan datang kepada catatan, Yesus kamu sudah diampuni, jangan berbuat lagi. Semua orang Iya. mempunyai kuota 1 kali berbuat dosa untuk masing-masing Iya, dosa. betul Bang. Makanya kan Bang, makanya. Kan enak jadinya. Ya iya, kan saya bilang iya, ada kuota sekali Bang. Abang gimana? Kan ceritanya kan perempuan berjiri kan bisa dari Dalam Islam nggak ada Dari- kuota-kuota. Udah berlaku Elu salah, maka elu berdosa. sendiri yang Udah bilang berdosa, kuota. maka neraka. Gua kan ngikut elu sendiri kan ngomong kota, ya makanya gua nangkep elu. Ya udah, nggak Tadi masalah Bang diiyain gua, sama Bang. brother Cahaya. Bang, sama gua itu nggak masalah bahasa aja itu Bang, kota-kota. Betul yang Abang bilang itu, betul. Kuota kita cuma sekali. Nah, kemudian ketika Nah, kita itu. pergi Bang, yang kita terima, contoh nih, contoh ya Bang ya. Tetap datang kepada Yesus itu diampuni. Iya kan? Iya, betul. Tapi kan contoh Bang, misalnya begal nih. Lo kok ada tapi lagi gimana? Contoh. Keselamatan Kan aku dari pakai Yesus kata contoh, absolut mana ada nggak? Tapi ku bilang Bang, contoh Tapi Bang. kan tadi bilang gitu. Tapi kan, Mana ada? kamu ini udah Contoh mulai Bang. Contoh kan berkelit ini. Bang ini nanti Coba ini ada di YouTube UTSD Bang tadi Cahaya. ada ngomong tapi kan nggak dia? Iya Bang Cahaya ini ada di YouTube. Nanti Contoh. Bang bisa nanti selesai live Abang dengarkan omongan Abang itu. Pasti Abang ada Gini. kata tapi. Nggak tahu lah ada ya. itu tapi kan sebelum kata contoh. Dengar dulu Bang, contoh ya Bang ya. Contoh ya. Iya. Ada orang begal Bang. Dia udah mati nih Bang. Dilemparin orang ya Bang ya. Dipukulin orang, diinjak-injak kepalanya Bang. Katakanlah dia ini orang Kristen Bang. Atau orang Islam. Katakanlah. Contohnya Contoh. Iya kan Bang. Injak-injak. Jadi kita katakan orang apa ini? Islam Nggak lah, bisa. Islam. Satu orang dua agama Islam. nggak bisa, Bre. Oh, Oke, orang Islam, berarti orang lu Islam. cerdas, lu berarti bisa nangkap apa yang ngomongan gua. Cerdas lu berarti. Islam. Jadi orang Islam ini diinjak-injak kepalanya kan. Udah itu diinjak-injak. Nah, dia bilang gini, Yesus ampunilah aku. Dosanya udah diampuni Yesus Bang, yang orang Islam ini. Nah, dia baca nih Bang. Berarti Dengar dia dulu. berdosa kepada Yesus maksudnya? Dengar dulu. Atau Dia gimana? kan minta ampun. Kan hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa Bang. Dari kisah. Nah ini di Dari sini kisah yang nggak, yang kita nggak Sekarang dapat aku tanya sama contoh lu, ya, Bang. contoh ya Cahaya ya, Cahaya. Tuhan mana yang bisa mengampuni Ini contoh selain ya, Yesus, gua Bang? ini berdosa kepada lu Cahaya, Bang. karena gua Bang. berbohong kepada Bang. lu, menipu lu Bang. dan mengambil uang lu. Bang. Tapi gua minta ampunnya ke Yesus dan Yesus mengampuni sehingga utang gua kepada lu lunas. Ini nggak make sense. Bang, makanya gue belum selesai ngomong, lu potong-potong terus dengar. Udah Bang. Jadi, Tadi bukannya udah beres gua diinjek-injek, Muslim Belum diinjek-injek dulu, palanya belum minta ampun ke dulu. Yesus, Yesus mengampuni. dengar dulu Bang. Katakanlah ini tadi begal. Gimana? Dengar. Ini kan begal. Ngemis. Diinjek-injek dia Bang, diinjek-injek, dihajar Bang, ya kan. Pakai linggis Bang, pakai kunci letter L ya kan. Wah. Datang orang Islam ini yang anak-anak begini. Dia mungkin pernah dengar Bang, ada TikTok kayak gini. Hanya Yesus yang mengampuni kan. Terus dia minta ampun sama Lah, Yesus. nggak bisa. Zamannya Yesus ya mana dengar ada dulu. TikTok. Zamannya Yesus mabuk mana ada genjel TikTok. nih orang. Coba kasih Dia pernah cerita, nonton kasih YouTube ya? contoh yang agak bagus sedikit lah. Mabuk genjel. Zamannya Yesus mana ada TikTok. Iya dengar dulu Bang. Enggak, sebenarnya Dia- gini juga Cahaya. Nanti kalau lu lihat di Musa sama Serafim itu sama-sama bisa mengampuni dosa seperti Yesus, bingung juga lu nantinya gitu. Nah, udah. Cuman karena Nggak aku mau apa-apa, Iwan asar bilang. dulu, Gurunda silahkan diambil alih Jadi- soal perempuan Ya, betul. pezinah itu tadi. Jadi artinya Bang, Yesus ini yang berhak mengampuni. Gurunda masuk Gurunda. Jadi Yesus Ini ini sholat. yang Ya udah, mengampuni. Yesus Oke, katanya berhak baik, gantian, mengampuni ya. gantian. Semua dosa yang ada bisa Gantian. diampuni Yesus Iya. ketika kita berhutang kepada orang lain. Iya, Bang, Silakan. iya, Bang Kores sholat dulu Bang Ya. Kores. Saudara Cahaya, Jadi, Anda Bang. tadi mengaku sebagai penginjil. Tapi materi yang kamu sajikan bagi pengikut-pengikut saya yang hampir 300.000 orang, kamu ditertawakan. Cocoknya kau jadi penginjil di Ragunan. Caramu memberikan materi itu tidak pas sebagai penginjil. Tadi kamu mengatakan, dengar, sabar gantian. Kamu mengatakan Ya, tadi kalian- ada seorang kalian yang ditemukan ngalih-ngalihkan berzina. Pembicaraan aku. Yes. Nanti Sabar, aku sabar, jelaskan sabar. tiba-tiba di Kamu bawah, mengatakan dipotong, Yesus dialihkan ke yang lain. Lanjut. Bang. Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Betul? Kau ngaku Ya, tadi betul. seperti itu bahwa perempuan hanya tadi Yesus. dosanya diampuni. Itu Hanya Yesus itu yang sudah bisa penyaliban. mengampuni dosa, Bang. Hanya Itu Yesus sudah yang penyaliban bisa atau mengampuni belum? dosa. Dengarkan Bukan saya, Muhammad, itu bukan sudah Allah. penyaliban atau belum Yesus. penyaliban?
Sudah Ya, sebelum penyaliban lah, atau Bang. belum penyaliban? Belum. Berarti untuk apa darah Yesus? Kalau perempuan Nah, tadi kan sudah udah aku diampuni. bilang tadi cerita anak yang 2 tadi itu yang ditawan tetangganya itu. Ingat nggak yang pertama Enggak, tadi? aku sekarang ceritakan? begini, Coba. ini perempuan diampuni dosanya tanpa darah Yesus, betul atau tidak? Betul. Nah, Hutang untuk darah apa itu kayak lagi? mana, Bang? Hutang Ye. darah itu kan harus dibayar. Utang darah Yang pertama dari aku ceritakan. utang darah apa? Siapa yang berutang darah? Siapa yang berutang darah? Lu dengar dulu. Siapa? Lu dengar. Siapa yang berutang darah? Iya, dengar dulu. Ngarang-ngarang Gua kau. kan- Siapa yang gua berutang kan darah? udah- Siapa? Udah orang Jawab Israel, dulu, Bang. siapa yang berutang darah? Orang Israel kepada Yahweh. Kok bisa Udah. berutang darah? Makanya biar gue jelasin, lu sih motong-motong. Enggak, dari kamu enggak tadi. menjelasin. Kamu mengaburkan. Dengarkan. Yesus di dalam Matius 8. Dengar, baca Bibelmu. Matius 8 nomor 4. Yesus mengajarkan mempersembahkan darah seperti Musa. Darah apa yang dipersembahkan oleh Musa? Itulah Yahweh, Bang. Untuk Yahweh itu, Bang. Manusia ada? Ada. Darah hewan, Bang. Ada kambing, ada domba. Kan Dengarkan saya, Yesus mengajarkan pengikutnya, dengarkan. Yesus mengajarkan darah seperti darah. Musa mempersembahkan darah apa rupanya? darah binatang, Bang. Darah hewan. Meow. Merah. Binatang. Jadi Yesus Anda setarakan dengan binatang gitu. Makanya abang dengar dulu. Aku kan belum selesai ngomong. Caranya kau katakan penginjil. Makanya. Penginjil itu mencerahkan manusia supaya waras. Kau menyetarakan Yesus dengan binatang barusan, betul? Kau dulu, ngomonglah kau dulu ya. Nah, Silakan nah, ngomonglah kau. Iya, kamu harus kamu ngaku penginjil itu bikin malu saya. Ngerti nggak? Penginjil kok ngadi-ngadi nggak berdasarkan Bible. Kau katakan Yesus itu, saya katakan Yesus mengajarkan kepada pengikutnya. Tadi kau ngaku pengikut, ternyata kau penyusup. Tadi saya katakan di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus mengajarkan pengikutnya untuk mempersembahkan darah sama seperti persembahan Musa alaihissalam. Kutanya samamu, emang Musa itu mempersembahkan darah apa? Darah binatang. Kristen mempersembahkan darah siapa? Darah Yesus. Yesus binatang rupanya menurut kalian. Gini cara kalian menghormati Yesus. Menyetarakan dengan binatang. Udah, Bang. Belum. Belum. Oke. Kamu yang menyesatkan. Kau tuduh saya tadi menyesatkan. Kemudian yang kedua. Yang kedua. Kau mengatakan Yesus itu kasih, mengampuni pesina dan seterusnya. Oh, Yesus datang karena kasihnya. Terus yang diusir Yesus, enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan, itu sopo? Siapa yang mengusir dan siapa yang diusir? Nah, Itu kan ahli-ahli Kenapa Yesus- Taurat yang nggak bertobat, Bang. ya saya tahu. Kenapa Yesus mengusir? Bukankah dia maha pengasih? Menurut kamu? Artinya begini, Bang. Kenapa? Kalau ahli Taurat, ya dengarlah dulu. Ahli Taurat ini kan udah paham firman Tuhan, Bang. Udah belajar dia teologi, udah. Cuman dia terus? memiliki hati. Artinya dia begini, dia ini mengolah. Kayak pendeta ini hanya uangnya aja, uang jemaatnya aja yang mau Ya, diolah kau dia. tuduh-tuduh Itu. lagi pendeta. Tersinggung lagi Ya, tetanggaku nanti. Lah, ya terserah lah. Gimana Ya, pula kau terserah. itu? Jadi gini. Kau katakan Makanya Yesus enyahlah dengar. kau sekalian pembuat Dengar. kejahatan itu, Bang. Ya. Nah, ini kalian ini pembuat kejahatan. Di sana poinnya, dengarkan. Gini kalau cara penginjil itu gini, harus berdata. Matius 7 nomor 21, nomor 22, 23. Mereka yang diusir adalah mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Ada rupanya kehendak Bapa agar manusia menyembah manusia. Ada. Ada kehendak Bapa, itu tertulis di mana? Emang Yesus, aku tanya sama kau, Bang. Emang Ya, Yesus itu masih ya. manusia sekarang? Di mana manusianya? Nah, pandai kali kau bertanya. Kuajarin sekarang, ambil pulpen kau catat. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, Nggak usah barang dulu. siapa yang tidak dengarkan, ambil Jangan, kertas nggak usah dengan pulpen. lari. Kita Dengarkan. darah saja Ntar kau aja. malu dengan pertanyaan Kau kau itu, lompat-lompat malu ku buat kau. kau. Dengan Kau pertanyaan kau itu lompat-lompat. kau malu Tadi nanti. darah belum Dengarkan. selesai. Ini kau bahas Dengarkan ini saya, lagi. dengarkan Kayak mana saya, kau dengarkan ini? saya, Aduh, dengarkan. malu aja kau, Bang. Dengarkan. Malu kau. Dengarkan Ada saya. yang kita bahas, kau lompat lagi. Dengarkan saya. Diskusi sama kau. Lompat-lompat diskusi sama pembahasan. Dengarkan saya. Kita bahas masalah darah tadi kau tanya kan. Kenapa Yesus? Darah hewan apa darah manusia? Kutanya kau. Yang Tuhan tuntut kepada Bani Israel, darah hewan apa darah manusia?
Nah, ini kan enak diskusinya tentang darah. Iya, Kau lari ke sana. Ayo, udah, Oke, fokus sekarang aja aku tanya, kita. darah hewan apa darah manusia? Ya, udah, Ya, fokus darah ke hewan darah apa darah kita ya. manusia? Iya, fokus Darah tentang hewan darah ya. apa darah manusia? Jawab. Iya, fokus tentang darah kita ya. Jangan kau melenceng. Ya. Iya, Oke? darah hewan atau Sepakat? darah manusia? Ya, sepakat dulu, sepakat. Ya, sepakat. Ya, Oke, sepakat 2 karung, oke. 3 karung bungkus. Oke. Tuhan memerintahkan mempersembahkan darah hewan apa darah manusia? Oke, Jawab. dengar ya Bang ya. Iya, dengar ya, biar saya jelaskan ya Bang. Jadi kan tadi Kau kan enggak, saya enggak bilang, minta Anda menjelaskan, saya minta Anda menjawab. Tuhan minta persembahan darah hewan apa darah manusia? Menjelaskan itu kan juga jawaban, Bang. Udah, Masa saya kamu nggak jawab bisa aja yang menjelaskan? singkat. Penginjil itu harus tegas, Ya, memberitakan makanya saya data bilang, kepada udah, lawan Bang. diskusi Biar dengan saya data jelaskan. akurat. Sekarang saya tanya, Tuhan minta persembahan darah Dikasih manusia yang atau ngomong darah aja hewan? terus Jawab. kau. Ya udah biar ku jelaskan, Bang. Oke, kan saya tadi Udah. udah kasih ilustrasi. Kalau kau- Wih, ngomong lagi pun. Kalau kau ngadi-ngadi, ku patahkan batang lehermu ya. Kalau kau salah-salah ngajar ya. Oke ya, Nah, dengar ya silakan. Bang ya. Dengar ya. Dengar ya Bang. Kan tadi saya udah Ya udah, jawab, Sen. Silakan. Saya kan udah kasih ilustrasi tadi kan Bang. Ada 2 orang anak yang Iya, perempuan silakan. sama yang laki-laki. Ingat pertanyaan Ini- saya. ini- Tuhan meminta persembahan darah manusia apa darah binatang? Ya, silakan. Jangan dulu Bang kau menyela Bang. Aku mau jelaskan kau sela orang. Saya tidak butuh penjelasan. Kamu, kakekmu belum lahir, aku udah tahu Bible. Bilang kau samamu ya. Mana jawabanmu? Mana jawabanmu? Mana jawabanmu? Ya udah, aku jelaskan Jawabkan jawabanmu. pertanyaannya. Tuhan meminta persembahan darah hewan atau darah manusia? Ya udah Jawab. aku jawab biar ku jelaskan. Berapa menit? Gimana sih? Ya ampun, kayak betul kali loh kau Bang, kayak mau kiamat aja kau buat dunia ini berapa menit kau pakai waktu. Penting ku jelaskan singkat, udah nggak lama-lama enggak. Pengikutku ku bilang samamu ya. 300.000 kurang lebih mereka udah paham Bible. Konsep Untuk apa doktrin banyak dogma pengikut, gereja Bang? mereka udah paham. Untuk Yang apa banyak pengikut tapi masuk neraka semua untuk apa? Ku tanya sama kau. kau di sini itu pengikutku. Jadi kalau kau cuma Banyak- berbicara seperti penginjilan Banyak terhadap yang dipanggil ayam, sedikit kau berhenti. yang dipilih. Kau ingat itu sabda Yesus, Bang? Panggil itu yang taat kepada perintah. Yang dipanggil itu yang taat kepada perintah, bukan yang dipilih hidup di lah, atas ajaran dipilih lah. kasih, tapi hoax. Ah, Jangan lari. Sekarang jawab. Yang diminta oleh Tuhan dipersembahkan darah Iya, hewan apa darah manusia? ya Oke, udah, silakan. jelaskan ya Bang ya. Jadi kan ilustrasi tadi kan sudah silakan. saya buat. Anak yang ditahan ini karena Nah, berbuat salah, anak Ilustrasi, laki-laki sama ilustrasi anak kau perempuan. buat sendiri. Sekarang pertanyaan saya, Aduh, balik alamak. lagi. Masih Bang, kembali aku ke belum situ selesai, dongeng Bang. itu. Itu dongeng Bang, anak ini TK ilustrasi, sekolah Bang. minggu. Nggak berlaku di sini. Ilustrasi, Nggak Bang. perlu. Yang saya tanya dalilnya. Dengarkan. Perjanjian lama itu bergejibun data Tuhan minta darah hewan. Tunjukkan di mana Tuhan minta darah manusia. Satu dalil aja. Makanya Silakan. Bang, iya dengarlah Bang, udah. Jadi Kau bapaknya yang setarakan lagi anak- Yesus dengan anak binatang. ini kan dikasihlah tebusan ini. Berupa darahnya. Apalagi ini. Karena kan gini Bang, sewaktu manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa Bang, ya Adam dan Hawa ini ditawan sama iblis. Jadi untuk melepaskan Adam dan Hawa dari kutuk dosa, Tuhan harus turun dari sorga untuk memberikan tebusan kepada iblis Bang. Jadi Ini kalau Yesus- ajaran siapa? Apanya? Tuhan datang ke bumi itu kayak Krishna, dewa ateis, Enggak. Horius turun ke bumi. Itu Enggak, ngarang, Bang. itu ajaran Helenisme. Enggak, Sekarang kau Bang. tunjukkan kepada saya dalilnya di perjanjian lama Tuhan datang menjadi manusia. Di mana itu tertulis? Bang, nyawa ganti nyawa. Itu Nyawa ini, ganti ini. nyawa. Nyawa Iya. ganti nyawa. Iya, makanya Yesus Maksudnya memberikan apa? nyawanya. Bang, harusnya kita yang Itu mati, ajaran Bang. dari mana kok? Sekarang kan saya tanya, persembahan yang diminta oleh Tuhan, nyawa hewan atau nyawa manusia? Jawab. Bang. Sebentar.
Jadi ya, Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi ya, Lanjut, Bang. lanjut. Kira-kira Bang dengar ya, Bang ya. Oke, Jadi, oke. Bang, Ah. Jadi kan Tuhannya si Musa ini sebenarnya bukan Yesus. Musa belum mengenal Tuhan yang maha benar, Bang. Nah, pandainya kau. Tuhannya Musa bukan Yesus. Nah, udahlah. Udah Iya, tamat kau. memang betul. Udah syahadat. Biar ku ajarin Asal- sholat. Asal- Jangan, Bang. Jangan, Bang. Loh, Tuhannya kan, Musa bukan Yesus. Terus Musa- Tuhannya kamu adalah Yesus. Beda dong Tuhanmu dengan Tuhannya Musa. Musa tertipu, Bang. Musa tertipu. Musa tertipu. Kamu Di tuh atas- cocoknya di jadi atas- stand komedi aja. di atas Gunung Sinai, Bang. Di atas Aduh, tertipu Gunung lagi Sinai. Yesus. Anu Di Musa. atas Gunung Sinai, Bang. La Musa haula wala mendapatkan 10 quwata perintah. illa billah. Tahu abang apa 10 perintah itu yang diterima oleh Musa? Kau tanya lagi tuh sama aku. Yang kutanya darah yang diminta Tunggu oleh dulu. Tuhan darah Tunggu dulu, hewan Bang. apa darah manusia Ini kan? buktinya, Kamu Bang. salto kemana-mana kan? Aduh. Tahu nggak abang itu 10 perintah Bang itu apa Cahaya itu? bentar sebelum Bang Cahaya berpidato berceramah ini Aduh. buka tolong ya di subscribe Pertanyaan. YouTube saya Mualaf Permanen TV ya. Tolong di subscribe. Susah. Subscribe. Ya, subscribe. Subscribe YouTube saya Mualaf Permanen TV ya. Mualaf Permanen TV. Bang Cahaya boleh saya nanya ini kan hari Minggu, apakah Bang Cahaya sudah ibadah Minggu? Ibadah saya, Bang, itu di dalam hati saya. Saya yang ngomong, saya ngomong, saya perempuan. Ya, Saya perempuan, ya. saya ngomong. Biar saya jelaskan ya apa arti ibadah itu, bisa nggak? Saya jelaskan apa arti ibadah itu. Kan pertanyaan saya dulu. Pertanyaan Apa? saya dulu. Apa, Bang? Jangan kemana-mana. Ngaku Iya, sebagai apa, Bang? penginjil. Adu kepala Apa, kita. Bang? Tuhannya Iya, Bang. Nabi Musa, Tuhannya para nabi meminta persembahan darah hewan atau darah manusia. Darah hewan lah. Nah, berarti kau setarakan Yesus dengan hewan. Bukan gitu, Bang. Jadi karena Lah. si Musa ini Lah. tertipu, dengar dulu. Lah. Si Musa kan belum Alamak. mengenal Tuhan yang maha benar, Bang. Kok larinya ke Musa? Dengarkan, Abraham diperintahkan mempersembahkan darah manusia. Tuhan ganti Siapa? dengan darah apa? Sekarang gini, Kok lihat di sekarang, besok. Saya tanya Ya. samamu, Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan Tuhan. darah manusia, anaknya. Tuh- Nah, Tuhan yang mana menjadinya Tuhan menjadi mana yang minta darah manusia, Bang. Tuhannya Kejam Abraham. Tuhannya Abraham Kejam kali minta, kejam kali Tuhan si Abraham itu minta darah manusia. Mana nggak mau lah. aku ambillah anakmu yang tunggal. Kau belum sampai ke sana pelajarannya rupanya. Jadi Abraham memanggil Bukan anaknya yang Tuhan tunggal minta darah- untuk darah dipersembahkan. manusia, Bang. Salah kok, Bang. Alamak. Setan itu, Bang. Jadi Setan- yang berfirman setan kepada Tuhan. Musa siapa? Yang berfirman setan kepada Abraham Tuhan. siapa? Setan Tuhannya Abraham itu, Bang. Dia Alam. nggak kenal Tuhan yang maha benar. Masa Tuhan minta darah manusia? Astagfirullahalazim. Dengarkan ini ya Kau- teman-teman kau Kristen, berpikir dulu. teman kita ini Berpikir kau Kristen dengan ini logika. ya Kristen ini Masa mengatakan Tuhan minta darah Nabi manusia? Isa, Yesus dikatakan Mana? setara dengan binatang. Mana Musa ada aku bilang? katanya Ada aku itu bilang. adalah kena tipu, Awas dia ngarang. ya kan? Biar- Kemudian biar banyak Tuhannya pengikutmu. Abraham dibilangnya Follower setan kau kata dia. banyak. Apa sih ini? Banyak subscribe kau. La haula wala quwata Mana ada illa aku bilang? billah. Mana aku bilang Tuhan itu apa? Jadi apa? Setan, bukan Tuhan. Itu bagiku. Ah, itu yang gue bilang setan. Jadi yang Iya. berfirman di dalam kitab Kejadian 17, Mana Kejadian yang mana? 22, Kejadian Apa, 22, 21, 23. Coba kau baca. Coba kau baca apa? itu? Ambillah Coba. anakmu yang tunggal, yaitu Ishak. Nah, setan Nah. itu yang berfirman. Masa? Oh, itu masa, setan. masa darah manusia diminta Tuhan. Tuhan itu maha pengasih, Bang, nggak minta darah dia. Nah, pandai kau. Jadi Yesus itu darahnya darah hewan atau darah manusia? Apanya? Darahnya Yesus itu darah hewan atau darah manusia? Masih sehatnya kau, Bang. Yesus itu siapa Lah, waktu 2023 tahun yang Kau lalu, Bang? tadi katakan hanya setan yang minta darah manusia. Kutanya samamu, darah Yesus yang ditumpahkan itu darah hewan apa darah manusia? Biar kita tahu bahwa waktu- Bapak yang kau maksud itu setan. Sewaktu 2023 tahun yang lalu,
Yesus anak manusia, ya darah manusia dia lah bang. Nah, Dikasih darah yang manusia. iblis, Siapa Bang. yang minta Ya, Allah mempersembahkan ganti darah nyawa. manusia? Katamu tadi. Tadi katamu yang minta darah manusia itu apa? Setan atau Tuhan? Yang minta darah manusia ya setan lah bang. Nah, Tuhan mana yang pernah minta darah Yesus manusia? mati datang. Ada aja. Oke, saya kunci. Jadi yang mengajarkan Yesus mati datang di atas salib itu mati, menumpahkan darah itu setan atau Tuhan? Apanya bang? Pelan-pelan ngomongnya. Apanya bang? Apanya bang? Tadi kau nuduh saya menyesatkan bang. Sekarang Apanya, lidahmu keluh. saudara? Saya tanya, Iya. sekarang saya tanya, kau katakan yang minta persembahan darah manusia itu setan. Betul. Oke? Nah, yang minta Yesus mati di atas tiang salib menebus dosa manusia siapa? Setan. Iya, Yesus kan karena kasihnya terhadap manusia, Yesus tebus dosanya. Kalau manusia, bang, kalau manusia berbuat, Allahu Bang, Akbar. Bang Cahaya. Ini semakin banyak yang mualaf ini. bang, Semakin Bang, banyak yang mualaf Bang. ini. Caramu menjelaskan ini itu biasa dikena apa? Penyakit apa namanya? Nenek mukiper. Silakan yang lain. Capaya aku. Jangan ngaku penginjil. Ngaku penyesat baru cocok. Silakan yang lain. Sadar gak Bang Cahaya? Bang Cahaya ini kalau bahasa Batak aja lah. Omonganmu itu dari tadi tuh si patah malo, si patah oto. Kadang kau Terima pintar, kadang kau kasih. bodoh. Nah, Terima kasih. omonganmu itu kau sendiri gak nyimak, gak Tuhan sadar Yesus, kau mau ngomong Tuhan apa. Yesus kiranya mengampuni kalian semua, memberkati. Mohon maaf kalau ada salah ya. Ngaku-ngaku. Udah nanti kau dengarkan di channelku atau channelnya saudari kita ya, Mu'alaf Permanen TV. Kau dengar itu perkataanmu yang mengatakan yang memerintahkan korban Abraham itu iblis. Oke, Musa dulu, itu Bang, ya. kena prank, Kita bohong, sambung ya. dibohongi iblis. Yesus darahnya setara dengan darah binatang. Udah ya, kamu dengarkan itu baik-baik. Kau menjadikan banjir mu'alaf lagi nih dengan caramu kayak begini. Amin. Kau jangan ngaku penginjil di hadapan saya. Orang yang sekolah D3, S3, S4, S5, S6 berhadapan dengan saya, mereka bertekuk lutut. Kau datang-datang bahas-bahas penginjil. Ya, penginjil kecicak di dinding, baru betul. Oke, lanjut yang lain. Awalnya dia naik macam preman, pas dia diajak berdebat, ciut. Oke, lanjut dulu. Sementara silakan saya monitor. Bang Masaha, Oke. apalagi mau kita ini kan Bang Masaha. Ya, aku mau nanya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa menghidupkan orang mati? Kata siapa? Gak bisa? Kata Ada, siapa? ya, saya nggak pernah cerita di Al-Quran atau di Islam itu Allah itu menghidupkan orang mati. Ada nggak cerita itu, gitu loh, di dalam Al-Quran? Ya nanti abang mati dihidupkan nanti di akhirat. Ya tunggu kita mati semua, nanti kita dihidupkan lagi di akhirat, kita ketemu. Bukan, maksudnya cerita di Al-Quran Allah menghidupkan orang mati ada nggak? Apa nabi-nabinya atau siapa gitu? Kalau nabinya udah bisa. Nabi Isa ya, ada itu ya di Al-Quran ya, cerita itu ya. Ada. Sempat sorry. Ya, ada. Ada ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin ka hay'atit tayri fa annahum fa'amfuhu fihi fayakunu tayra bi idznillah. Ya, dikatakan dan sebagai rasul kepada Bani Israel, Isa alaihi salam berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku menghidupkan orang mati atas izin Allah. Oke ya, udah ya, udah saya pakai. Yo, assalamualaikum. Nanya itu aja. Masaha ini yang duit tunggal kan? Iya betul, Mbak Hesti. Iya, ganti namanya 2 akun ya.
Enggak, ini aku Asyhadu. Cuma Nggak yang ikut. kemarin tuh panjang. Asyhadu. Jangan. Belum bang, Belum. belum. Hidayahnya belum. Oh iya, belajar lagi saudaraku, belajar lagi. Ada saatnya di mana Anda ketika mendudukkan akal di dalam beragama, Anda akan menjadi pengikut Yesus yang setia bersama dengan kami. Silakan belajar, belajar dan belajar terus. Silakan lanjut. Oke bang. Bang Zuma nih Sulselnya Goa atau Makassar bang? Saat ini saya di Goa, saya lagi di gunung. Bentar habis buka puasa baru kembali ke Makassar. Gimana bang, mau kirim parcel? Ngarep. Kan Kirim kuaki nggak satu boleh. kontainer. Emang boleh ya terima parcel dari orang kafir? Bercanda, Boleh. bercanda. Boleh. Bercanda bang. Boleh Bercanda. lah, apalagi satu kontainer. Saya rasa Anda ini sebentar lagi nggak kafir kalau Anda tetap seperti ini pendiriannya, hatinya lembut, kemudian mau belajar, insya Allah bang, hidayah itu akan datang. Mau sekuat apapun Anda sembunyi di tembok yang setebal apapun, kalau hidayah sudah datang menyentuh hati Anda akan tunduk kepada perintah pencipta langit dan bumi. Percaya sama saya, insya Allah. Yang penting sekarang gini. Kita nggak boleh kemudian ekstrim di dalam beragama. Hati ini yang harus tunduk kepada kebenaran. Kalau di Islam, abang, kalau di Islam, kudu ditelaah dengan akal dulu baru diimani. Itu Islam, itu kuncinya tuh. Makanya Islam itu hanya apa? Hanya dibolehkan kepada orang-orang yang berakal. Nabi kami baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 44. Litubayyina linnas wa nuzila ilaihim wal'allahum yatafakkarun. Kami mengutusmu kepada manusia untuk menjelaskan kepada manusia apa yang kami wahyukan kepada mereka agar mereka berfikir. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW itu datang menyampaikan berita gembira kepada manusia agar manusianya berpikir. Nah sekarang silakan saudaraku berpikir, pelajari Bible dengan seksama, tinggalkan doktrin dan dogma, pelajari Bible dengan akal sehat. Lalu setelah belajar demikian kepada apologet Muslim, silakan tanya-tanya tentang Al-Quranul Karim. Oke, sama seperti saudara bertanya, apakah ada Allah membangkitkan orang mati? Sama seperti tadi, biiznillah, surah Ali Imran ayat 49. Oh, itu melalui nabinya. Yes. Langsung Allah yang menghidupkan ada. Di mana? Di surah Yasin dijelaskan. Apa di sana? Wa daraba lana mathalan wa nasiya halqa qala mayu idza ma hiya ramin qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Orang-orang kafir itu berkata kepada Rasulullah, apa mungkin tulang belulang yang sudah hancur kayak begini, yang lulu lantak kayak begini, yang sudah terpisah dengan daging, yang ditimbun tanah berpuluh tahun, beratus tahun bisa hidup kembali? Katakan kepada mereka, ya Muhammad, yang akan menghidupkan adalah Dia yang telah menghidupkan pertama kali. Kalau Dia mampu menghidupkan dari tidak ada menjadi ada, maka adalah hal yang mudah bagi Allah. Kerangka-kerangka tulang itu dihidupkan seperti apa yang Allah inginkan. Itu jelas dalam surah Yasin. Jadi sangat sederhana bagi orang berpikir itu harus connect dengan apa yang ada dalam kitab sucinya. Kitab suci yang benar tentu connect dengan akal, tentu connect dengan kalbu, dan connect dengan inspirasi sebagai manusia. Itu kitab suci. Kalau ada kitab suci yang kemudian selalu saja bertolak belakang dengan akal manusia, berarti kitab suci itu tidak diperuntukkan untuk manusia. Mungkin diperuntukkan untuk kambing, diperuntukkan untuk ayam, atau mungkin diperuntukkan dengan cicak-cicak yang di dinding diam-diam merayap ngintip orang mau buka puasa. Lanjut yang lain. Terima kasih. Oke bang, ya terima kasih ya bang. Itu Sama-sama saudaraku. Angel mau ngomong kali. Selamat Ada yang mau sore Bang ditanyakan. Angel. Selamat sore Bang Angel. Selamat sore. Bu ganti jadi anak mengunduh. Selamat sore anak mengunduh. Selamat sore anak Mongondo. Nama akunnya keren kali sih. Halo, selamat sore anak Mongondo. Selamat sore. Suaranya bisa dikuatin gak bang? Soalnya kuping aku budek.
Ya, halo. Ah ya oke. Abang agama apa bang? Aku mau bertanya sama Bang Juma, boleh? Agama apa? Iya. Agama apa? Aku agama Islam. Cuma sebentar kok. Cuma mau tanya sama Bang Juma, lanjut. boleh? Oke lanjut. Iya. Assalamualaikum Gurunda Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma, anak mengondo, silakan. Tafadhal. Waktu Masya saya Allah. masih ada 5 menit. Iya. Samanya kita anak Sulawesi. Pasti besar ototnya ini. Palanya keras juga ini pasti. Betul. Ya bang cuma muji diri sendiri. Ay, mantap. Mana ada orang kepalanya lembek. Alamak. Lanjut. Iya. Begini Bang Juma, aku mau bertanya sama Bang Juma. Ini Iya. perdebatan tentang agama ini sampai kapan Bang Juma? Kalau aku ini di rumahku udah kuturunkan ini bener. Kau untung gak di rumahku. Bener bang pengamat debat nih kalau orang kayak gini nanya di rumah aku kuturunkan langsung. Udah. Enggak, cuma. Iya. Baik. Saudara bertanya, sampai kapan perdebatan ini? Jawabannya sampai kiamat. Loh kok bisa kayak gitu? Ya, karena perintahnya ada di dalam Al-Quran. An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idha hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi perintahnya untuk menyeru manusia kepada jalan yang baik itu tidak ada henti-hentinya. Nah, kemudian dari seberang juga demikian. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Makhluk yang melata. Yang namanya makhluk itu kan ada di darat, ada di laut, dan seterusnya. Semua makhluk diperintahkan untuk diinjili. Barang siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Itu perintah di dalam kitabnya saudara-saudara kita Kristen. Jadi kita bertemu nih. Hanya perintahnya di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya illal ladzina zalamu minhum. Jangan engkau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik, melainkan dengan orang-orang zalim di antara mereka. Jadi jangan berdebat dengan cara yang baik, harus dengan cara yang baik. Tetapi dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, boleh kita tegas, boleh kita keras, demi untuk menyadarkan mereka meninggalkan ajaran paganisme yang mereka anut. Boleh. Begitu juga dengan mereka, ajarannya juga sama. Berarti debat lintas agama itu akan tetap ada, tapi dengan koridor yang tetap menyatu di dalam hukum yang terkait di dalam negara kita yang kita cintai ini. Seperti itu Bang. Masya Allah. Jadi terima kasih jawabannya Bang Juma. Iya, sama-sama. Sampai... Luruskan saf dan rapatkan barisan. Oke, lanjut. Ada yang typing yang di bawah ini katanya aku Oten ini. Masya Allah. Cuma bertanya juga dibilang Oten. Ya nggak apa-apa. Oten itu maksudnya orang tenar. Gitu Bang. Ini Bang Angel ada lagi Bang Angel. Ya saya 5 menit, 1 menit, 2 menit, 2 menit lah. Tambah sedikit 2 menit 3 detik. Lanjut. Bang Angel, mau nanya apa Bang Angel? Ya. Hanya berbincang-bincang aja. Iya, bagus aja. ini. Apalagi ini di bulan puasa toh. Iya. Si Juma mau nggak? Jadi, harus dijaga dong hati, mulutnya, cara bicaranya yang sopan kan gitu. Nggak, aku nggak usah bahas yang basa-basi. Nanti malam jam 10 kita dialog, sama-sama mencari. Iya. Tapi kita nggak usah pakai iman, pakai logika aja. Kita cari Boleh. logika aja. Jam 10 Siap. malam. Baik. Tapi jangan bawa-bawa Jam berapa? iman. Ya. Kita pakai logika. Jam aja. berapa Jokar? Jam 10. Kenapa jam 10? Kenapa nggak jam 8 gitu? Iya, di tempatku jam 11 kawan. Jam 9 aja, jam 9.
Jam 10 gue baru siap kerja. Oh iya, Oke. boleh boleh. Oh. Dari sekte Nanti mana jam rupanya? Nggak usah pakai iman. Kita pakai Enggak, logika enggak. aja. Paling tidak Anggap kita tahu. nanti Ya saya ngerti. Saudara dari agama mana rupanya supaya kita tahu. Kan kita berdialog ini untuk mengakrabkan diri toh, bukan saling membenci, Ah, gini. apalagi saling tampar. Ya gimana kan Bang? agama yang kita kenal di dunia ini dulu 5. Tapi agama yang kita perdebatkan nanti cuma 2. Kita Yeah. cari kebenaran di antara 2 agama itu. Oke, Kristen sama Muslim. Kita cari kebenaran di situ. Kita Oke, sama-sama baik. membandingkan mana yang lebih benar gitu. Tapi Oke, pakai siap. logika saja, nggak usah pakai iman. Baik. Oke. Tawaran Anda saya terima. Ya, sebentar jam 10 ya. Jam 10. Mana ada orang murtad namanya Veronica. Veronica udah jelas-jelas lahir Kristen ya. Jam Kita bersambung berarti aja. Saya nggak bakal Ya tutup tes live. aja surat-surat Nanti jam pendek. 10 Berarti jam 11. Ini nanti ya, jam 10 ya. Iya Bang, iya Bang. Sini Iya, Bang. hujan. Iya Bang. Oke, izin ya. Jadi Sip, aku di sini masih- di room pengamat debat. Nanti naik lagi ke sini. Oke, siap. Iya. Ya. Saya nggak Oke, bakal thank you. tutup live, walaupun nanti buka puasa taraweh kita gantian aja. Iya. Ya udah kalau gitu saya Bagus. pamit dulu teman-teman sekalian ya. Di sini kita ada urusan dulu menjelang buka puasa. Buk juga. Jam 5 lewat 12 menit. Yo, yang di Translator Comment Center, tafadol jika ingin melanjutkan perdialogan, ingin melihat perdialogan, ini ada Prof Alwan di TikTok ya, di TikTok siapa? TikToknya Afifah Alaliyah min Hairil Makirin. Nah di situ tuh dialog tuh ada Vero, ada siapa? Kaisar, ada Prof Alwan, ada Bang Umar juga. Seru di sana. Aku seperti biasa menahan diri untuk dialog karena takut asem gitu. Kalau emosi insya Allah aman. Asemnya ini loh yang belum kuat. Nah kalau misalnya konten-konten yang aku berikan bermanfaat, tafadhol silakan indomisasinya bisa melalui super chat, super sticker atau melalui rekening BCA yang tertera di deskripsi. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah untuk semua yang berkontribusi. Yuk kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah ya khairul ummah. Selamat menunaikan ibadah puasa hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, sahabatku kalau saya mau diturunkan silakan aja diturunkan. Gak apa-apa kok, saya juga capek di atas pegal ini kepala. Silakan diturunkan Iya, di nanti. sini juga hujan gede, Gurunda, petir, atau kita tutup aja dulu. Nanti jam 8 saya buka lagi ya. Ya, Oh, jam terserah. berapa? Oke, pengamat. Ya. Oke, sebelum ditutup ini 856 jangan lupa subscribe YouTube Muala Permanen TV ya. Subscribe YouTube Muala Permanen TV. Iya. Channel YouTube saya Zulkifli M Abbas Official. Udah, Teman-teman, udah terkenal, udah gak usah promoin, udah terkenal. yang ada di Zulkifli M Abbas Official silakan mensubscribe channel saudari kita Mu'allaf ya, Mu'allafa atas nama Mu'allaf Permanen TV ya. Segera untuk di-subscribe untuk menguatkan kemudian garda terdepan di dalam dunia apologet muslim. Demikian kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sebentar malam saksikan kami dengan syarat bawa akal, jangan sampai akalnya ditinggal di piring. Lanjut. Mari di mari merdeka. Oke.